itu saya juga belum bekerja, terus tidak punya sepeda motor, tidak punya apa. Jadi kita prinsipnya hidup itu realistis apa adanya, sehingga saya aplikasikan di masalah percintaan atau asmara itu kami memang tidak mau mulu-mulu, artinya tidak ingin memamerkan sesuatu yang mungkin kita punya, tapi apalagi kita memang tidak punya. Menurut saya apel pun memang kita jalan kaki apa adanya. Ya, karena kita ingin apa adanya. Kalau diterima ya syukur, kalau enggak ya memang itu kenyataan yang harus kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Social Voice Peduli lan Ngrumati. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah pejuang sosial dari pekerja sosial masyarakat, Bapak Qodir. Selamat datang, Pak. Selamat ya. Sami. Sibuk apa Pak niki, Pak? Biasa Mas, pelayanan di desa-desa ya, PMKS biasa. Oke. Pak Qodir ini adalah sebagai pekerja sosial masyarakat atau IPSM dan juga Pordam ya Pak? Ya, Pordam. Pelopor perdamaian. Pelopor perdamaian yang di Jepara. Kesempatan ini Pak, saya ingin tanya-tanya, ini banyak sekali masukan dari teman-teman ini. Tolong Mas hadirin Pak Qodir karena beliau ini juga termasuk sebagai inspirasi saya untuk bekerja di sosial biar konsisten. Pak Qodir, yes. Kapan nih Pak Qodir ikut atau mulai masuk di PSM, Sosial Masyarakat di Jepara? Oh iya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qodir, pekerja sosial masyarakat, sekaligus juga anggota Pordam, Pelopor Perdamaian Indonesia. Saya masuk di PSM itu kurang lebih tahun 2006. Ya, 2006. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah kami masih eksis untuk kegiatan-kegiatan penanganan permasalahan sosial, tentunya kolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak, utamanya dinas sosial dalam hal penanganan permasalahan sosial gitu. Oh, sudah lama Pak, sekitar 8 tahunan gitu? Alhamdulillah sudah gitu. Itu cara untuk masuk ke PSM tuh gimana Pak? Apakah ada kriterianya harus jiwa sosial tinggi, atau mungkin pendidikannya harus S1 atau setara, atau gimana Pak untuk dia masuk ke PSM? Oh ya, awal saya kenal dengan PSM itu waktu dulu sekitar 2006 itu saya diundang di pertemuan tingkat desa yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jepara waktu itu. Kami mewakili tokoh dari pemuda dari salah satu RT di desa kami. Kemudian setelah itu kami diperkenalkan dengan dinas sosial. Kemudian kita diundang lagi untuk bintek. Terus kemudian setelah itu ada tindak lanjut dan juga pelatihan ya untuk peningkatan kapasitas, sehingga di 2010 ada pengukuhan kepengurusan IPSM di tingkat kabupaten. Alhamdulillah kami diikutkan di sana dalam kepengurusan tersebut. Sampai sekarang berganti-ganti kepengurusan, kepemimpinan. Alhamdulillah saya masih bisa mengikuti kegiatan tersebut. Luar biasa. Terus motivasi Pak Qodir nih untuk menjadi anggota PSM apa? Karena keinginan pribadi sendiri, atau mungkin atau karena apa nggih, dari keluarga harus bekerja. PSM ini seperti apa sih Pak? Apakah PSM ini dapat gaji atau memang pure ke sosial? Karena saya tahu Pak Qodir ini luar biasa sekali teman-teman, sahabat sosial. Pak Qodir ini
kapanpun dimanapun nih selalu ada, seperti tagline Kemensos selalu ada, Pak Kodir ini selalu ada. Mungkin Kemensos ini terinspirasi oleh Pak Kodir, selalu ada. Karena kenapa teman-teman? Cerita nggak Pak Andi? Iya. Waktu ada respon kasus di Desa Kaliaman dulu nggak Pak? Saya jam 5, saya baru ngecek Pak Kodir, 5:30 lebih tuh sudah di lokasi. Sejarahnya pada Pak Kodir namanya Cangan ya Pak? Iya, Cangan. Luar biasa sekali, saya di Belpas ada di lokasi, ini sangat luar biasa. Mungkin apa Pak, motivasi panjenengan masuk ke PSM ini seperti apa? Karena ada dorongan dari jiwanya yang sangat tinggi, atau karena dari buat pekerjaan, seperti apa Pak? Oh iya, saya kalau suruh cerita bagaimananya mengalir saja Mas. Artinya memang saya itu punya apa ya, hobi, boleh dikatakan hobi itu senengnya itu melaku-melaku. Jadi jalan-jalan. Iya, senengnya keliling-keliling. Terus kemudian saya itu memang dari kecil seneng berkumpul, berorganisasi, seneng kumpul-kumpul sama ya orang-orang yang lebih berpengalaman tentang organisasi. Jadi kecil saya itu sudah ikut rapat-rapat di tingkat RT, apa-apa itu sering ikut bapak saya. Terus kemudian saya agak besar itu organisasi apapun yang asalkan itu mengarah ke kebaikan, itu insya Allah saya senang ikut. Jadi selalu ikut di organisasi-organisasi itu, sehingga mengalir saja, sekalian menambah pengalaman, mencari ilmu di situ. Jadi saya tidak kuliah, tidak sekolah tinggi. Jadi saya kuliahnya di itu, pengalaman-pengalaman berorganisasi itu ya. Jadi sehingga terbawa perasaan saya itu kalau disuruh orang apapun itu, misalkan untuk Pak tolong ini, saya itu tidak pernah mengatakan tidak. Seperti saya juga terinspirasi dengan IPDN, selalu siap gitu ya. Dari itu mungkin juga terdorong ada kesempatan untuk kesiapan itu gitu. Jadi istimewanya seperti itu. Mengalir saja. Ya, mengalir saja. Saya dapat cerita nih Pak, waktu Pak Kodir sedikit kan gitu Pak, kisah percintaannya Pak Kodir nih. Oh. Sebesar. Beliau ini dulu waktu pacaran, yang mungkin saya di luar logika juga ya. Pacaran sama mana Pak? Dulu Welan ya Pak? Iya, Welan. Beliau pecangan untuk ngapel ke pacar ini, kalau kita kan naik motor atau umbal, naik bis lah. Beliau ini jalan kaki. Saya udah cerita seperti itu. Itu benar nggak Pak? Dan untuk ngapeli dulu calon sekarang menjadi istri ya? Iya. Itu memang jadi prinsip hidup saya. Karena saya latar belakangnya juga dari keluarga yang biasa lah, bahkan boleh dikatakan dari keluarga kurang mampu. Kemudian memang waktu itu saya juga belum bekerja, terus tidak punya sepeda motor, tidak punya apa. Jadi kita prinsipnya hidup itu realistis, apa adanya, realistis. Kemudian sehingga saya aplikasikan di masalah percintaan atau asmara itu, sehingga kami berprinsip bahwa kalau kita menginginkan apa ya, istilahnya seneng sama cewek lah katakan itu kami memang tidak mau mulu-mulu, artinya tidak ingin memamerkan sesuatu yang mungkin kita punya, tapi apalagi kita memang tidak punya. Jadi sampai nun sewu apel pun memang kita jalan kaki. Apa adanya. Ya, karena kita ingin apa adanya. Kalau diterima ya syukur, kalau enggak ya memang itu kenyataan yang harus kita terima seperti itu. Sudah berapa lama Pak? Itu berarti kan juga nganu ya Pak? Ditolak juga banyak sekali pasti ya? Iya, pernah Mas ya. Lika-likunya. Ya, seperti itu. Ini sobat sosial, luar biasa sekali Pak Kodir. Kalau menurut saya ini Pak Kodir ini langka ini. Seperti Pak Kodir sangat jarang ada. Terus berikutnya Pak Kodir. Iya. Pak Kodir kan selama ini sangat cepat respon, dengan cepat terkait dengan permasalahan sosial yang di Kabupaten Jepara, baik itu penanganan ODGJ, penanganan semuanya, anak telantar, bayi telantar itu ditemukan di mana, itu kan Pak Kodir selalu ada.
Terus yang saya tanya itu penanganan sosial itu ada suka dan duganya Pak, suka dan duganya. Nggih sambil minum Pak nggih. Ada suka dan duganya terkait untuk penanganan permasalahan sosial. Sukanya apa, duganya apa? Karena kan kami ketahui Pak, untuk kita ketahui bersama, PSM ini tidak dapat bayar gitu. Iya benar. Iya betul. Tidak dapat honor, itu kan kita kan nggak menutup, kita kan juga perlu artinya pemasukan. Yeah. Dengan selalu ada dengan mungkin modal sendiri ya Pak. Iya. Sendiri. Suka duganya Pak terkait dengan kita staf penanganan sosial permasalahan yang ada di Jepara. Pak Kodir apa suka duganya? Oh iya, gini. Kenapa kita bisa respon cepat, terus kita selalu ada link tentang permasalahan atau rujukan permasalahan sosial itu. Memang kami ya tadi berdasarkan dari kesenangan saya atau hobi saya itu traveling itu, saya mencoba untuk mencari informasi kira-kira di mana sih kita mendapatkan informasi bahwa ini loh rujukan untuk kasus seperti ini loh rujukan untuk anak nakal, ini rujukan untuk kasus bibir sumbing, ini rujukan untuk kasus hidrosefalus dan sebagainya. Di luar instansi pemerintah, memang kalau kita ingin jadi PSM yang lebih luas jaringannya, memang kita harus rajin jalan-jalan atau kira rajin silaturahim, konsultasi ke lembaga-lembaga lain yang punya kepentingan untuk masalah sosial. Contoh untuk penanganan bibir sumbing, kami kerjasama dengan sebuah NGO di Kota Semarang, di Yayasan Permatasari yang setiap bulan itu mengadakan kegiatan operasi bibir sumbing, sehingga para pasien bibir sumbing yang tidak mempunyai kartu jaminan apapun itu bisa kita layani untuk kegiatan operasinya. Dan masih banyak lagi untuk contoh untuk penderita tunanetra yang tidak punya akses untuk pelatihan dan keterampilan kerjanya, coba kita linkkan dengan yayasan maupun instansi balai milik pemerintah maupun swasta untuk bagaimana bisa ditangani keperluan keterampilan dan juga keperluan lainnya agar bisa mandiri seperti itu. Jadi kita linknya itu memang selalu rajin untuk keliling mencari link, relasi. Karena kalau kita hanya mengharapkan program pemerintah kan terbentur dengan anggaran, dengan aturan dan lain sebagainya. Kalau kita bisa masuk ke link yang di luar pemerintah, itu kan kita bisa setiap hari, setiap saat bisa kita dapat merujuk mereka. Berarti sukanya jalan ini karena hobi traveling itu jalan, jadi senang ya? Iya, karena kalau kita dalam melakukan segala hal, kalau kita lakukan dengan senang hati, itu kan tidak mikir, wah ini biaya dari mana, saya dapat apa dengan ini, kan tidak. Artinya kita memang senang melakukan itu, ya tidak ada apa-apanya pun kita tetap melaksanakan gitu. Pasti akan ada jalan ya Pak. Insya Allah ya. Kita membuat yang kita tahu ini senang, tersenyum itu sudah merasa kepuasan. Iya, kepuasan tersendiri ya, betul. Setuju saya Pak. Karena dalam penanganan permasalahan sosial tidak hanya kita harus ada duganya nggak Pak? Masa nggak ada duganya Pak? Ada semua kegiatan apa, pasti ada juga duganya. Kasih satu aja duganya atau apa? Duganya itu kalau kita pendampingan, misalkan ada contoh ada Pak EPM yang penerima manfaat. Ya, penerima manfaat yang kita dampingi, kita arahkan untuk mendapatkan pelayanan di panti. Itu kemudian orang tuanya seakan-akan menghalangi, artinya tidak mengizinkan si anak tersebut untuk kita bawa ke panti. Itu termasuk menjadi salah satu kesedihan bagi kita, karena kita yang seharusnya anak itu bisa dikembangkan potensinya, karena orang tua itu kurang paham dengan kondisi anak itu dan tidak mau melepaskan anak itu, kita taruh di panti, katakan seperti itu, sehingga anak itu akhirnya tidak bisa berkembang dan stagnan di kondisi itu. Gitu dukanya. Tidak ada pemahaman dari orang tua bahwa anak ini seperti apa. Oke. Pak Kodir ini berapa sih Pak anaknya Pak? Saya anaknya 2. Sekarang sudah usia berapa atau udah kuliah di mana Pak? Oh ya, yang ini tanya teman-teman loh Pak, ini request tanya teman-teman. Oh ya,
Yang anak pertama itu usia 21 tahun, cewek. Ya alhamdulillah sekarang kuliah di sama mondok di Ponpes Balikambang. Dan yang kedua juga umur ya usia kelas 2 SMA juga di Ponpes Balikambang juga. Berarti Pak Kodir selalu di jalan nih, jalan-jalan masalah. Ini dari istri ada mengeluh nggak? Wah Pak Kodir nggak pernah di rumah, sering apakah ada pengertian dari keluarga waktu untuk quality time untuk keluarga ini gimana Pak? Ada mempengaruhi dari keluarga atau tidak Pak? Iya. Terus resepnya biar istri anak ini memahami tugas kita, peran kita untuk terjun di sosial. Iya. Secara manusiawi Mas, memang kalau kita sering pisah dengan orang yang kita sayangi kan mestinya memang ada yang merasa merasa kehilangan dan sebagainya ya. Iya. Ya memang istri terkadang itu jam segini kok sudah rapat, jam segini sudah pergi itu ya manusia, cuman bisa kita jelaskan dengan bahwa ya inilah memang tugas kerelawan seperti ini, tugas relawan yang memang seperti ini, ya mohon untuk bisa dimengerti. Artinya dengan beberapa penjelasan, alhamdulillah anak-anak juga waktu dulu sempat komplain juga, kasihan ibu gini-gini, lah ditinggal terus. Tapi dengan kondisi semakin kesini, anak-anak sudah semakin dewasa, semakin memahami bahwa memang kehidupan sosial seperti itu, ya akhirnya memang pelan-pelan kita bisa memahamkan tentang itu ya keluarga. Untuk saat ini Pak Kodir kan sering terjun di sosial. Iya. Sehari-harinya nih kerjanya apa sih Pak? Ini banyak pertanyaan juga Pak teman-teman. Pak Kodir kerjanya apa sih Mas? Ini ingin tanya. Jadi Pak Kodir ini paginya ngapain? Apakah pure di sosial kan nggak mungkin? Nah, mungkin sehari Pak Kodir ini apa? Apakah ada sampingan? Oh iya. Okay. Ya untuk sampingan, untuk yang bersifat profit ya. Memang kami adalah sedikit usaha untuk konveksi tapi untuk istri jahitan di istri. Tapi untuk saya pribadi memang pure boleh dikatakan pure di sosial pure di sosial. Masalah rezeki itu adalah sesuatu hal yang memang menjadi rahasia ilahi. Artinya kita tidak bisa mengukur atau kalau kerja ini pasti dapat ini, kalau tidak kerja pasti dapat apa. Itu tidak bisa kita seperti itu. Karena matematika kita sebagai manusia beda dengan matematika Allah ya. Jadi kita saya juga kalau ditanya orang, lo kerjanya apa jadinya sih? Apa gawe apa? Padahal kan tidak pegawai, tidak PNS ya. Tapi gini anak-anak juga, anak-anak juga kadang ditanya teman-temannya, Bapak mungkin kerjain apa? Jadi bingung juga jawabnya, profesi apa yang dia ya mengalir aja. Pokoknya kita memang dari dulu, dari muda sampai menikah sampai sekarang itu ya mengalir aja. Wong saya waktu nikah aja memang istri tidak kerja, saya tidak kerja, dan saya berani hidup sendiri. Waktu itu saya jadi marbot masjid dengan honor katakan bisa 30.000 waktu itu ya. Nyatanya bisa hidup, ya alhamdulillah. Ya yang penting kita saling menerima saja lah Mas. Jadi tidak mengalir, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau hitung secara matematikanya alat kita kan pasti kan Pak, tidak ketemu kan? Iya, tidak ketemu ya. Pak sambil dicicip Pak. Oh iya, terima kasih. Dari teman-teman Kube Jebito teman-teman. Oh Jebito, Ini bisa didapatkan di kita ini hadir di Biskop NSC Jepara, bisa di-email sambil nonton. Monggo Pak. Oke. Minum dulu Pak biar sepaneng Pak. Ini tak cobain rasanya gimana nih ya. Ini produknya teman-teman difabel apa? Enggak, teman-teman dari KPM. Oh, KPM PKH. Oh. Kita ya coba. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya Pak ya. Lumayan juga rasanya ini. Gurih. Ya. Hadir di NSC Jepara Pak. Oh ya. Jadi ambil nonton sahabat sosial bisa ini hadir di sana ambil nyemil. Recommended ini rasanya nggak kalah sama produk-produk yang lain. Gurih, renyah, empuk. Yang mau iklan, mari. Kita iklan pertama kita. Oke Pak Kodir. Satu lagi pertanyaan sebelum kita closing statement. Untuk
jenis PPKS yang Pak Qadir sering tangani ini apa Pak? Jenis pemerupaan kesejahteraan sosial ini apa yang sering ditangani Pak Qadir? Untuk jenisnya hampir semua ya Mas, hampir semua. Cuman memang yang setiap bulan itu yang untuk kasus bibir sumbing itu, kemudian ya ODGJ itu karena perkembangan ODGJ perkembangan di Jepara ini bukannya berkurang tapi malah semakin bertambah, ditambah lagi dengan ODGJ yang kiriman dari daerah lain yang sering kita ketemu di jalan itu, sehingga memang perlu penanganan karena bagaimanapun juga mengganggu ketertiban lingkungan gitu. Malah terkadang ada yang ngamuk dan sebagainya, itu memang perlu penanganan segera. Jadi gitu. hampir merata sama gitu Pak untuk penanganan PPKS. Iya, PPKS ya. Terus harapan dari Pak Qadir terkait dengan mungkin agar PSM lebih maju ke depannya, apa harapannya dari Pak Qadir secara pribadi, dan mungkin harapan juga Pak Qadir di sosial ini seperti apa ke depannya Pak? Oh iya, kalau harapan saya ya memang ada khususnya di Jepara ini ya. Jepara khusus Jepara. Karena kita seringnya menangani tentang PGOT juga, terus itu rumah singgah semacam penampungan, banyak orang terlantar atau orang-orang yang memang perlu penanganan di wilayah kita masing-masing, terutama di Jepara ini, itu yang perlu tempat dan juga tenaga yang SDM-nya ya. Jadi kita ada tempat seperti yang dulu saya pernah itu di Pucang Gading, itu ada panti yang memang menangani PGOT, kemudian di situ ada tenaga perawatnya, sehingga tidak hanya dikasih tempat, tapi juga sekaligus perawatannya selama di tempat tersebut gitu, sampai kita bisa menemukan atau merujuk ke keluarga yang bersangkutan gitu. Iya. Alhamdulillah di Jepara ini ada Pak. Ini termasuk Rumpel Sos Cuma memang kurang tempat untuk khusus penanganan untuk disabilitas mental sebanyak di GJ. Siapa tahu nanti Pak Bupati yang baru ini bisa menyerap kita dengan penambahan fasilitas untuk penanganan disabilitas mental atau di GJ. Amin. Oke Pak. Closing statement Pak dari Pak Qadir untuk kami yang muda-muda ini Pak, agar bisa konsisten dalam menangani permasalahan sosial yang khusus di Jepara ini apa Pak? Biar kami konsisten, teman-teman yang di dunia sosial ini konsisten dalam penanganan permasalahan sosial yang di Jepara apa Pak? Oh iya. Closing statementnya, tetaplah berbuat sesuatu meskipun tidak dihargai, tetaplah berbuat sesuatu meskipun tidak diperhatikan. Jadi dengan itu kita akan happy saja melakukan sesuatu. Kalau kita ada tendensi apa-apa itu maka akan menjadi berat, dan ketika kita ditegur orang kemudian kita kecewa, akhirnya ya sudah putus. Tapi kalau kita tetap jalan meskipun tidak diperhatikan, tetap melakukan meskipun tidak dihargai, maka itu akan menjadi ringan. Luar biasa sekali sahabat sosial. Terima kasih Pak Qadir, sangat luar biasa Pak. Kami dari Pak Qadir, memang request teman-teman ini dihadirkan Pak Qadir. Mencari Pak Qadir ini sangat langka teman-teman, karena memang Pak Qadir ini selalu ada dan konsisten dalam menangani permasalahan sosial yang di Jepara. Oke teman-teman, sedikit dari saya ini, tetaplah berbuat baik, berhati baik, dan berniat baik. Bukan karena kita orang baik, tapi karena apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Demikian podcast pada kali ini. Kita ketemu lagi di podcast Social Voice berikutnya dengan narasumber yang sangat luar biasa yang ada di Jepara. Terima kasih. Salam. Makasih Pak Qadir. Sama-sama Mas.